Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita biasakan teman-teman sebelum belajar, kita berdoa kepada Sang Pemilik ilmu, semoga ilmunya kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu topik dalam ilmu kesehatan mata atau oftalmologi, yaitu kelainan refraksi. Sebelumnya teman-teman bisa lihat di layar bahwa ada sangat banyak kelainan mata yang dapat terjadi pada pasien. Nah, untuk itu kita bisa bikin kelompoknya. Yang pertama, berdasarkan kondisi matanya, apakah merah atau tenang, alias tidak ada kemerahan yang tampak. Dan yang kedua, bagaimana visus atau tajam penglihatannya, apakah baik-baik saja, normal, atau turun. Nah, dan turunnya itu kita anamnesis lebih dalam lagi, tiba-tiba atau mendadakkah, atau turunnya secara perlahan. Oke, dari keempat kelompok ini yang akan kita bahas adalah tentang kelainan refraksi. Dia ada dalam kelompok mata tenang alias tidak merah dan visus turun secara perlahan. Nah, ini dia kelainan refraksi. Apa saja? Ada miopia, hipermetropia, astigmatisme, anisometropia, amblyopia. Banyak ya. Kita akan bahas satu persatu insya Allah. Ya, pokoknya media refraksi itu ada 4 ya strukturnya. Kornea, humor oculus, lensa, dan vitreous humor. Nah, kenapa media refraksi? Karena ini adalah struktur-struktur yang akan dilewati oleh cahaya, dan struktur ini karena memiliki perbedaan indeks bias, yaitu kerapatannya masing-masing, sehingga akan menyebabkan cahaya ketika melaluinya itu akan mengalami proses pembiasan. Nah, tapi meskipun demikian, pada akhirnya cahaya itu akan fokus jatuh pada lapisan retina kalau tidak ada gangguan. Nah, tapi pada kelainan refraksi, trias ini terjadi. Yang pertama ada masalah pada kurvatura, indeks bias, dan maupun pada aksisnya. Kurvatura itu utamanya kurvatura kornea, dan selanjutnya yaitu indeks bias. Nah, indeks bias ini kan semua ada indeks bias normalnya masing-masing. Nah, tapi kalau ada kelainan pada struktur-struktur ini, maka itu juga bisa mempengaruhi indeks bias, sehingga akan menyebabkan pembiasan cahaya yang tidak optimal, dan cahaya itu bisa jatuh baik di depan maupun di belakang retina. Jadi akan menyebabkan bayangan yang buram karena tidak jatuh tepat pada lapisan retina. Dan yang terakhir juga aksis. Nah, aksis ini terkait dengan panjang bola mata. Jadi apakah dia terlalu kecil bola matanya atau terlalu besar atau panjang. Nah, itu juga akan mempengaruhi cahaya jatuh ke retina, meskipun misalnya kurvatura dan indeks biasnya tidak ada kelainan. Oke, sampai sini harus paham dulu konsepnya, baru kita bisa lanjut bahas ke penyakit. Pertama, mari kita bahas mengenai miopia. Jadi teman-teman, miopia ini adalah kelainan refraksi dengan julukan hyperpower. Nanti aku jelasin. Dan selain itu dia juga diberi julukan nearsighted. Artinya dia itu hanya jelas kalau lihat dari dekat. Sedangkan saat lihat jauh, penglihatannya akan buram alias rabun jauh lah istilahnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sinar sejajar sumbu visual, lihat nih. Nah, dia jatuh di titik depan retina, kan maunya pas di retina. Tapi dia ini pada miopia, karena hyperpower atau pembiasan yang terjadi itu berlebihan, maka titik fokusnya malah jatuh di depan retina kayak begini. Catatannya ini adalah dalam konteks proses akomodasi itu tidak bekerja ya. Tambahan aja. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini terjadi karena kembali ke aturan tiga yang tadi itu, kurvatura,
indeks bias atau aksis. Nah, kurvaturanya gimana? Biasa pada pasien miopi itu terlalu cembung, bisa disebabkan oleh keratokonus. Kemudian untuk indeks biasnya adalah kondisi di mana indeks bias itu meningkat. Misalnya pada lensa terjadi nuklear sklerosis yang menyebabkan lensanya lebih padat. Nah, akhirnya indeks biasnya berubah sehingga ketika cahaya itu terbiaskan, dia akan berlebihan. Akhirnya jatuh di titik di depan retina kayak gini juga. Dan yang terakhir adalah aksis. Jadi bisa terjadi pada kondisi aksis yang memanjang. Nah, karena terlalu panjang, meskipun ini si kurvatura maupun indeks biasnya tidak ada kelainan, tapi kalau aksisnya panjang, sedangkan tidak ada kompensasi dari kedua ini, tetap saja cahaya tentunya akan jatuh tidak tepat pada retina. Ini memanjang karena makroftalmus, atau bisa juga sering didapatkan pada orang-orang yang jangkung atau bertubuh tinggi, karena dikatakan biasanya bola matanya juga cenderung ikut memanjang. Jadi begitulah. Nah, makanya pada pasien miopia ini kita lakukan yaitu pemberian lensa sferis atau cekung. Ini adalah kebalikan, jadi diberikan yang kontranya. Kalau di sini terlalu cembung, positif, kita kasih yang negatif untuk menurunkan hyperpower yang tadi ini. Di sini teman-teman bisa lihat dengan bantuan lensa cekung, maka cahayanya akan kembali jatuh tepat pada retina. Nah, akhirnya bayangan pun akan jelas kembali. Oke, yang sering ditanyakan juga pada soal adalah tentang ini, lensa sferis negatif yang digunakan adalah yang terkecil. Maksudnya adalah misalnya pada seorang pasien dilakukan pemeriksaan visus, ini udah 20/20 itu dengan bantuan lensa sferis negatif 2 dioptri, dan dicoba lagi minus 2,5 itu masih 20/20. Jadi kalau ini gimana? Kita ambil yang terkecil, yaitu yang minus 2. Jadi walaupun dua-duanya sama-sama memberikan hasil visus 20/20, kita ambil yang terkecil. Itu untuk miopia ya. Nah, selanjutnya yang penting juga dibahas di miopia ini adalah tentang klasifikasinya. Jadi jika pasien butuh koreksi minus di bawah sama dengan minus 3, masih termasuk dari miopia levior atau ringan. Untuk minus 3 sampai minus 6 moderat atau sedang, dan di atas minus 6 dioptri itu sudah termasuk miopia yang berat atau gravior. Oke, jelas ya teman-teman, itu untuk miopia. Nah, kalau udah paham miopia, selanjutnya hipermetropianya udah enak nih. Nah, jadi kurang lebih kebalikannya aja. Jadi kalau tadi miopia hyperpower, kalau ini malah low power. Nah, selain itu dia juga long sightedness, artinya dia itu melihatnya lebih nyaman dari jarak jauh. Nah, tapi jangan salah paham teman-teman, sebenarnya pada pasien hipermetropia ini baik jarak dekat maupun penglihatan jarak jauhnya itu terganggu, tapi lebih terganggu lagi yang penglihatan jarak dekat. Nah, itu adalah karena ini sinar sejajar semu visual jatuh di titik di belakang retina. Jadi kalau tadi di depan, ini kebalikannya aja di belakang retina. Nah, penyebabnya juga tidak jauh dari ketiga yang Trias disebutkan sebelumnya kan. Yang pertama kurvatura, tapi kebalikannya. Kalau yang tadi miop terlalu cembung, di sini justru ada kondisi yang menyebabkan si kornea itu terlalu cekung, atau indeks bias. Jadi indeks biasnya ini cenderung menurun. Misalnya terjadi cortical sclerosis. Jadi beda ya. Yang tadi itu nuclear sclerosis, kalau ini cortical sclerosis cenderung menyebabkan penurunan indeks bias, itu terjadi pada lensa. Dan selanjutnya untuk aksis, kalau yang tadi pada miop pemanjang, ini terjadi pemendekan aksis. Lihat, bola matanya lebih kecil. Nah, makanya hal ini selain terjadi pada pasien yang mikroftalmus, wajar juga ditemukan pada anak-anak, ya kan? Nah, makanya kalau pada anak-anak dapat ditemukan hipermetropia yang fisiologis. Artinya ya emang karena matanya kecil. Oke. Untuk tata laksananya, kalau yang tadi butuh lensa sferis negatif, ini kita berikan lensa sferis yang positif. Jadi kebalikannya. Dan sama. Nah, ini tadi ya. Jika untuk
miop diberikan lensa cekung, ini diberikan lensa cembung yang cenderung dia tujuannya untuk memfokuskan cahaya. Nah, jadi kalau yang tadi agak lama fokusnya, nah dengan bantuan lensa cembung, si positif ini akhirnya fokus cahayanya itu akan jatuh tepat pada lapisan retina. Dan selanjutnya untuk kalau yang tadi miopnya kita ambil yang terkecil, kalau hypermetropia ini kita ambil yang terbesar, jadi kebalikannya lagi nih. Oke, untuk klasifikasinya ini agak beda sedikit ya. Ringannya itu kalau di bawah plus 2 dioptri, kemudian sedang plus 2 sampai plus 5, dan di atas plus 5 dioptri baru kita katakan sebagai hipermetropia berat. Nah, dalam hipermetropia ini teman-teman juga ada yang perlu ditekankan. Istilah-istilah ini kadang juga ditanyakan dalam soal-soal. Nah, jadi karena ada pengaruhnya dengan proses akomodasi mata, maka muncullah istilah ini. Ada yang namanya hipermetropia manifest, ada yang fakultatif, ada manifest absolut. Ada pula yang dinamakan dengan hipermetropi total, dan ada juga istilahnya hipermetropi laten. Oke, nah biar lebih mudah pahamnya, teman-teman perhatikan grafik yang di sini. Nah, angka plus 1, plus 4, plus 5 ini contoh aja ya. Dan teman-teman perhatikan ya, di sini ada yang tanpa sikloplegia, dan ada juga yang nanti kita akan butuhkan sikloplegia, yaitu pelumpuh muskulus prosesus ciliaris, agar proses akomodasi mata itu tidak bekerja sehingga tidak membuat bias dari pemeriksaan. Utamanya ini adalah pada anak-anak ya. Nah, oke. Jadi misalnya nih, pasien datang dok dengan keluhan utama penurunan visus. Nah, di situ dilakukan koreksi kan pertama kali. Nah, koreksi misalnya dengan lensa sferis positif 1, visus udah 20/20. Oke. Nah, positif 1 adalah istilah yang digunakan untuk hipermetropia absolut. Artinya, fix tanpa sferis positif 1 ini, si anak tajam penglihatannya nggak bagus. Kemudian dikoreksi lagi sampai plus 2, plus 3, plus 4. Nah, itu masih visus 20/20. Nanti setelah di atas plus 4, nah baru penglihatannya jadi kembali buram, nggak 20/20. Artinya, koreksi maksimal adalah positif 4. Nah, positif 4 ini adalah yang disebut dengan hipermetropia manifest. Nah, kok bisa? Karena di sini ada peran dari daya akomodasi. Jadi, pas positif 1 itu masih dibantu banget istilahnya sama si akomodasi itu. Nanti pas positif 4 ini ya dibantunya apa adanya aja, soalnya kan ditambah terus nih powernya dari lensa sferis positifnya. Oke, nah sekarang adapun nilai antara positif 4 sampai positif 1 itulah yang disebut dengan hipermetropia fakultatif. Oke, jadi yang sangat tergantung dengan ya seberapa bekerja sih proses akomodasinya. Ya. Nah, selanjutnya sekarang giliran yang kita coba pakai sikloplegi. Nah, kalau kita pakai sikloplegi, kemudian saat dilakukan pemeriksaan visus lagi, visusnya meningkat, jadi dia butuh positif 5 untuk mencapai visus 20/20, artinya koreksi maksimalnya meningkat kan. Nah, itu yang disebut dengan hipermetropi total. Oke, dan selain itu ada pula istilah hipermetropi laten. Nah, ini adalah selisih antara hipermetropia total dan hipermetropia manifest yang menggambarkan power dari prosesus ciliaris. Jadi kurang lebih beginilah konsepnya. Ya, paham ya? Oke, kalau udah paham, kita lanjut dulu bahas diferensial diagnosis presbiopia, yaitu diferensial diagnosis dari hipermetropia, yaitu presbiopia. Nah, apa sih persamaan dan perbedaannya? Jadi persamaannya sama-sama gangguan penglihatan dekat, dan pasiennya ini sama-sama dikoreksi dengan lensa sferis positif. Jadi perbedaannya adalah presbiopia murni akomodasi. Jadi memang karena masalah penuaan, biasa ditemukan pada orang tua, artinya sudah lemah proses akomodasinya. Sedangkan pada hipermetropia adalah kelainan refraksi yang masalah 3 tadi itu loh, yang kurvatura,
mixed bias dan aksis. Oke, jadi perbedaannya di sini aja sebenarnya.